Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Agung Firdaus dari TI 4801 dengan NIM 1020120049. Maaf, dengan NIM 102012400059. Di sini saya akan menjelaskan tentang the stagecoach problem dynamic programming dalam penelitian operasional. Jadi, maaf sebentar. Jadi, buat latar belakangnya, Stagecoach Problem menceritakan seorang pencari emas yang ingin melakukan perjalanan dari negara bagian Missouri menuju California pada masa demam emas di abad ke-19. Perjalanan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kereta pos yang melewati beberapa wilayah yang masih berbahaya karena adanya kemungkinan serangan perampok. Walaupun titik awal dan tujuan tetap, orang tersebut memiliki beberapa pilihan jalur yang dapat dilalui untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tujuan permasalahan. Di sini tujuan permasalahannya itu yaitu pencari emas tersebut ingin memilih jalur yang paling aman untuk melakukan perjalanan. Tingkat keamanan setiap jalur diukur melalui biaya polis asuransi perjalanan yang harus dibayar penumpang. Jalur yang lebih aman memiliki biaya asuransi yang lebih murah. Oleh karena itu, tujuan dari masalah ini adalah mencari rute perjalanan dari titik awal sampai tujuan dengan total biaya asuransi paling kecil. Selanjutnya ada struktur perjalanan, di mana perjalanan ini dimulai dari titik A yang mewakili Missouri dan berakhir di titik J yang mewakili California. Dalam perjalanan tersebut, terdapat beberapa titik persinggahan yang dilambangkan dengan huruf lain seperti B, C, D, E, F, G, H, dan I. Perjalanan dibagi menjadi 4 tahap atau stage, di mana setiap tahap menunjukkan satu perjalanan kereta pos dari satu wilayah ke wilayah berikutnya. Semua arah perjalanan bergerak dari kiri ke kanan sampai tujuan berakhir. Selanjutnya ada pendekatan awal yang tidak optimal, yaitu salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah memilih jalur dengan biaya yang paling murah pada setiap tahap perjalanan. Namun, cara ini tidak menghasilkan solusi terbaik secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika dipilih rute A menuju rute B, lalu ke F, lalu ke I, dan terakhir ke J, karena terlihat paling murah di setiap tahap, maka maka total biaya perjalanan yang dihasilkan adalah 13. Padahal terdapat rute lain yang mungkin sedikit lebih mahal di awal, tetapi memberikan biaya total yang lebih rendah. Selanjutnya, ini adalah penyelesaian dengan dynamic programming. Untuk mendapatkan solusi terbaik yang digunakan, metode dynamic programming, yaitu metode ini dapat menyelesaikan masalah secara bertahap dengan memulai perhitungan dari tahap terakhir terlebih dahulu, kemudian bergerak mundur hingga ke tahap pertama. Dengan cara ini, biaya minimum dari setiap titik menuju tujuan dapat diketahui tanpa harus mencoba dan kemungkinan rute yang ada. Nah, awal ini kita mulai dari stage 4, yaitu stage terakhir, dan semakin ke sana ke semakin stage pertama. Jadi stage keempat ini atau tahap keempat ini merupakan tahap terakhir sebelum mencapai tujuan akhir. Pada tahap ini, posisi yang mungkin ditempati adalah titik H atau titik I. Dan dari kedua titik tersebut, perjalanan menuju J, maaf, dan dari kedua titik tersebut, perjalanan langsung menuju J. Karena hanya ada satu tujuan yang tersedia, maka biaya minimum pada tahap ini sama dengan biaya perjalanan langsung dari H ke J dan dari I ke J. Selanjutnya ada stage 3, yaitu tahap 3. Pada tahap ketiga ini terdapat beberapa kemungkinan pilihan. Sebagai contoh,
Jika pencari emas berada di titik F dan ia dapat memilih pergi ke titik H atau ke I, jika ia memilih jalur F menuju H, maka biaya yang harus dibayar adalah 6. Lalu ditambah dengan biaya minum dari H ke J, yaitu 3. Sehingga totalnya menjadi 9. Lalu, jika ia memilih jalur F menuju I, maka biaya yang harus dibayarkan adalah 3, ditambah dengan biaya minimum dari I ke J, yaitu 4. Sehingga totalnya menjadi 7. Nah, oleh karena 7 ini lebih kecil daripada 9, maka pilihan yang terbaik dari F menuju I dengan total biaya minimum 7. Selanjutnya ada stage 2. Pada tahap kedua perhitungan dilakukan dengan cara yang sama menggunakan hasil dari tahap ketiga. Misalnya, jika berada di titik C, maka pilihan berikutnya adalah menuju E, F, atau G. Jika menuju E, maka total biaya yang diperoleh adalah 3 ditambah biaya minimum dari E, yaitu 4. Sehingga totalnya itu 7. Lalu, jika menuju F, maka totalnya menjadi 2 ditambah 7, yaitu 9. Lalu jika menuju G, maka totalnya 4 ditambah 6, yaitu 10. Maka dari ketiga perhitungan tersebut, nilai terkecilnya adalah 7, sehingga keputusan yang terbaik dari C adalah menuju ke E. Lalu yang terakhir ada stage 1, yaitu tahap pertama, yang dimana tahap pertama adalah tahap dari titik awal A. Dari titik ini terdapat beberapa pilihan tujuan, yaitu ke B, ke C, atau ke D. Dengan menambahkan biaya perjalanan dari A ke titik tersebut dengan biaya minimum yang telah dihitung pada tahap sebelumnya. Diperoleh total biaya untuk masing-masing pilihan. Diperoleh juga, maaf, diperoleh total biaya untuk masing-masing pilihan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah 11. Sehingga rute terbaik harus menghasilkan total biaya perjalanan sebesar 11. Lalu kita dapat simpulkan dari keempat stage yang sudah eh, saya jelaskan, hasil rute optimal yaitu tahap pertama adalah tahap dari titik awal A. Dari titik ini terdapat beberapa pilihan tujuan, yaitu ke B, ke C, atau ke D. Dengan menambahkan biaya perjalanan dari A ke titik tersebut, dengan biaya minimum yang telah dihitung pada tahap-tahap sebelumnya, diperoleh total biaya untuk masing-masing pilihan, dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah 11. Sehingga se- sehingga rute terbaik harus menghasilkan total biaya sebesar 11. Pada kesimpulannya, kasus stagecoach ini, eh, kasus stagecoach problem menunjukkan bagaimana metode dynamic programming dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa tahap, dengan memulai perhitungan dari tahap terakhir dan menggunakan hasilnya untuk menentukan keputusan pada tahap sebelumnya. Kita dapat menentukan solusi terbaik secara efisien. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.